Pada episode kali ini kita akan membahas kelanjutan penyimpangan akidah Al-Busiri bagian keempat. Tonton video ini hingga akhir agar sama-sama kita mengenal penyimpangan Al-Busiri dalam Qasidah Burda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini kita akan membuktikan dengan pembahasan ilmiah soal kesesatan Al-Busiri. Al-Busiri mengatakan dalam kasidahnya, jika hari kiamat kelak Nabi tidak menuntun tanganku, maka sungguh kukatakan padaku, wahai orang yang merugi. Penyair dalam puisi ini menjadikan Rasulullah sebagai orang yang menduduki kedudukan Rob semesta alam, karena inti makna bait puisi tersebut adalah Rasulullah tempat memohon dan berdoa untuk menghilangkan musibah besar kelak pada hari kiamat. Teman-teman sekalian, perhatikan perkataan penyair di atas dengan firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 13. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Sebagian orang yang fanatik dengan Qasidah Burda menyatakan bahwa maksud Al-Busiri dari bait puisi di atas hanya permohonan syafaat kepada Nabi. Jika apa yang mereka katakan itu benar, maka hal tersebut tidak bisa membenarkan makna bait puisi di atas, karena memohon syafaat kepada Nabi setelah Nabi wafat merupakan perkara yang dilarang. Karena meminta syafaat kepada orang yang telah meninggal merupakan perbuatan syirik berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 18. Imam Asy-Syaukani berkata dalam kitab Ad-Durar An-Nadid bahwa tidak diragukan bahwa siapa saja yang meyakini bahwa orang yang telah mati atau orang yang masih hidup bisa mendatangkan bahaya atau manfaat baik secara mandiri atau bersama Allah atau memanggilnya atau menghadap kepadanya atau meminta bantuan kepadanya dalam perkara yang seorang makhluk tidak mampu melakukannya, maka dia belum mengikhlaskan tauhid atau belum memurnikan ibadah kepada Allah. Selanjutnya Al-Busiri mengatakan, wahai makhluk yang paling mulia Rasulullah, kepada siapa lagi ku harus meminta perlindungan selain kepadamu ketika kesempitan menimpaku. Syekh Sulaiman mengomentari bait puisi ini dengan perkataan, perhatikanlah kesyirikan yang ada dalam kasidah ini. Yang pertama, ia menyatakan bahwa tidak ada tempat meminta pertolongan ketika tertimpa musibah dan kesulitan kecuali kepada Nabi, sementara tempat untuk meminta pertolongan tidak dimiliki kecuali oleh Allah semata, yang tidak ada sekutunya. Yang kedua, ia menyuruh Nabi dengan memohon merendahkan diri, menampakkan kepakiran dan menampakkan kebutuhannya yang mendesak kepadanya. Kemudian ia meminta permintaan yang tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Ini merupakan perbuatan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Memohon pertolongan merupakan bentuk ibadah seperti meminta perlindungan. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa bangsa jin yang masuk Islam mengingkari doa manusia kepadanya dan memohon perlindungan darinya. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 6 yang artinya, ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka kelemahan. Maksud kelemahan di sini yaitu kesesatan. Memohon perlindungan itu memohon perlindungan dari kejelekan, adapun memohon perlindungan dari kejelekan maka ia mohon kebaikan. Imam Syaukani mengomentari puisi ini dilihat bagaimana penyair dalam bait ini menafikan tempat memohon pertolongan kecuali kepada hamba Allah dan Rasulnya. Ia lalai untuk mengingat Tuhannya dan Rasulnya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.